Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum pajak akan menjelaskan tentang peradilan dalam hukum pajak yang beranggotakan 1. Aprilia Wulandari, 2. Maharani Silmina Hanum, 3. Muhammad Taufik Dharma, 4. Nisa Ulia Ulfa, 5. Rahmadani. Dapat dibedakan menjadi dua bagian. 1. Hukum administrasi. Umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan yang dijatuhkan oleh Fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidakwajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contoh, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alfa dan lain-lain. 2. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen-dokumen palsu seolah-olah benar, dan lain-lain. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak. 1. Pihak wajib pajak. 2. Aparat pajak atau Fiskus. Peradilan administrasi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Peradilan administrasi tidak murni. Disebut peradilan tidak murni karena hanya dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak Fiskus. 2. Peradilan administrasi murni. Peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, Fiskus, dan hakim yang mengadili. Banding keberatan wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sesuatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT). Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil (SKPN). Yang kelima, pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Yang keenam, keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Dan ketujuh, surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahap selanjutnya dapat mengajukan keberatan adalah: yang pertama, penyampaian surat keberatan. Yang kedua, saat diterimanya surat keberatan. Yang ketiga, proses penyelesaian keberatan. Selanjutnya, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, syarat pengajuan surat banding. Yang kedua, pemprosesan surat banding. Yang ketiga, siapa yang mengajukan banding. Yang keempat, hak-hak pemohon banding. Yang kelima, pencabutan banding. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi: 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak. 2. Wakil pengampun atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum. 4. Konsultan pajak. 5. Akuntan publik. 6. Pengusaha.
Kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. B. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. C. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. 4. Pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak, 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya, 3. Menambah pajak yang harus dibayar, 4. Tidak dapat diterima, 5. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, 6. Membatalkan, 7. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi. Reformasi pajak. Tujuan reformasi pajak. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak, diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Pajak yang berlaku sebelum reformasi. 1. Statblad nomor 13 tahun 1908 tentang ordonansi rumah tangga. 2. Statblad nomor 498 tahun 1921 tentang aturan bea materai. 3. Statblad nomor 291 tahun 1924 tentang ordonansi bea balik nama. 4. Statblad nomor 405 tahun 1932 tentang ordonansi pajak kekayaan. 5. Statblad nomor 718 tahun 1934 tentang ordonansi pajak kendaraan bermotor. 6. Statblad nomor 611 tahun 1934 tentang ordonansi pajak upah. 7. Statblad nomor 671 tahun 1936 tentang ordonansi pajak potong. 8. Statblad nomor 17 tahun 1944 tentang ordonansi pajak pendapatan. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio. Yang ke-10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pajak Peredaran. 12. Undang-Undang Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968. 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pajak atas bunga, dividen dan royalti. 14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa. 15. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bunga Asing. 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPD, PPK dan PPS atau Tata Cara tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Kedua. Undang-undang di atas berlaku sejak 1 Januari 1984. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga, tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang, maka undang-undang tersebut diberlakukan mulai 1 April 1985.
4. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai. Reformasi Pajak 1994. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi. Reformasi Pajak 1997. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah. Reformasi Pajak 2000. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah lama ditunggu, pada tanggal 27 Juli 2007, akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kemudian berturut-turut pada tahun 2008 pajak penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas